Halo para sahabat, kali ini berjumpa dengan saya tim Biosains AM 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembelahan secara meiosis. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa anak-anak terlihat tidak sama persis seperti orang tua mereka atau saudara kandung terlihat sangat berbeda satu sama lain? Jawabannya terletak pada proses meiosis yang menghasilkan gamet untuk reproduksi. Meiosis adalah proses di mana sel-sel haploid diproduksi dari sel diploid. Agar hal ini terjadi, kromosom harus disortir dan didistribusikan dengan tepat dengan cara membuat sel-sel unik secara genetik yang memiliki jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom sel induk. Meiosis terjadi pada sel khusus yang disebut sel germinal yang terdapat di dalam gonad pria dan wanita. Agar terjadi pengurangan jumlah kromosom menghasilkan sel anakan baru yang haploid, maka diperlukan dua putaran pembelahan. Pembelahan ini disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun proses mitosis dan meiosis terlihat serupa, namun terdapat perbedaan yang utama, yaitu bahwa mitosis menghasilkan 2 sel anak diploid dan meiosis menghasilkan 4 sel haploid. Pembentukan gamet terjadi melalui proses pembelahan meiosis. Sel-sel yang mengalami meiosis disebut sel germinal atau sel induk gamet. Pada organisme diploid, sel germinal memiliki 2 salinan dari setiap kromosom. Kemudian mengalami proses meiosis untuk menghasilkan gamet yang haploid, yang hanya memiliki 1 salinan dari setiap kromosom. Gamet yang haploid ini nantinya akan menyatu membentuk embrio. Kemudian embrio akan mengalami pertumbuhan menjadi anak-anak dan akhirnya nanti bertumbuh menjadi dewasa. Pembelahan meiosis merupakan bagian dari siklus hidup sel induk gamet. Mirip seperti mitosis, sel juga mengalami interfase yang terdiri dari tahap G1, S, dan G2 sebelum memulai pembelahan secara meiosis. Kromosom dalam sel induk gamet diduplikasi sebelum meiosis dimulai pada fase S. Kromosom sel induk yang telah digandakan disebut kromatid saudara. Kromatid ini tetap melekat satu sama lain sampai peristiwa pembelahan meiosis yang kedua. Meiosis terdiri dari 2 tahap pembelahan, yaitu pertama adalah meiosis 1 yang menghasilkan 2 sel anak yang unik yang memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Kedua adalah meiosis 2 menghasilkan 4 sel anakan yang haploid yang hanya memiliki 1 salinan dari setiap kromosom induknya. Sel-sel haploid ini disebut gamet dan digunakan pada reproduksi secara seksual untuk menghasilkan keturunan yang baru. Baik, mari kita perhatikan setiap tahap pembelahan yang terjadi pada meiosis. Meiosis 1 dimulai dengan tahap profase 1. Pada tahap ini, DNA memadat terkondensasi untuk membentuk kromosom. Pada tahap ini, kita dapat melihat kromatid saudara yang digandakan bergabung bersama pada sentromer dan akan tetap menyatu pada sentromer di sepanjang meiosis 1. Selanjutnya, setiap pasangan kromosom homolog mengalami sinapsis untuk membentuk kompleks yang melibatkan 2 pasang kromatid saudara. Materi kromosom dipertukarkan antara 2 pasang kromatid saudara tersebut. Peristiwa ini disebut rekombinasi atau umum dikenal dengan peristiwa pindah silang. Setelah pindah silang, kromatid saudara untuk setiap kromosom tidak lagi identik satu sama lain. Inilah salah satu alasan mengapa tidak ada 2 saudara kandung selain bayi yang kembar yang identik secara genetik. Peristiwa penting lainnya yang terjadi pada profase 1 adalah membran inti menghilang. Kemudian, kedua sentrosom berpindah ke arah ujung sel yang berlawanan dan mikrotubulus terbentuk. Mikrotubulus kemudian menempel pada kromosom. Fase berikutnya adalah metafase 1. Pada tahap ini, kromosom yang bersinapsis terletak sejajar pada bidang ekuator sel. Kromosom terletak sejajar terjadi secara acak, menghasilkan kombinasi kromosom yang berbeda setiap kali terjadi meiosis.
Fase selanjutnya adalah anafase 1. Pada tahap ini, kromosom homolog berpisah dan berpindah ke kedua kutub sel yang berlawanan. Perlu diperhatikan bahwa kromatid saudara tetap melekat pada sentromernya. Tahap akhir meiosis 1 adalah telofase dan sitokinesis. Pada tahap ini, sel membelah menjadi 2 sel anak, dan masing-masing dari kedua sel ini selanjutnya mengalami meiosis 2 tanpa adanya interfase. Tahap meiosis 2 ini mirip dengan mitosis. Tahap pertama meiosis 2 adalah profase 2. Kromosom memadat kembali, membran nukleus menghilang, dan serat gelendong terbentuk. Perbedaan utama antara profase 2 dan profase 1 adalah fakta bahwa sel anak hanya memiliki salinan dari setiap kromosom homolog. Jadi, pada profase 2 tidak ada terjadi sinapsis atau pindah silang pada kromosom homolog. Selanjutnya, tahap metafase 2. Kromosom terletak sejajar di ekuator sel dan pengaturan letaknya terjadi secara acak. Karena kromatid saudara tidak lagi identik, maka kemungkinan terbentuk banyak kombinasi yang berbeda pada kromosom tersebut. Selanjutnya, anafase 2. Kromatid saudara ditarik saat mikrotubulus memendek dan menjadi terpisah, dan ujung sel didorong lebih jauh saat mikrotubulus memanjang. Berikutnya adalah telofase 2. Pada tahap ini terjadi reformasi membran inti dan sitoplasma dibagi menjadi 2 sel anak haploid. Pembagian ini disebut dengan sitokinesis. Setelah tahap meiosis 2 selesai, maka terbentuklah 4 sel anak yang haploid, dan sel inilah yang disebut dengan sel gamet. Kemudian saat terjadi fertilisasi, 1 gamet dari ayah dan 1 gamet dari ibu akan bersatu kembali dan menghasilkan embrio yang diploid. Embrio ini akan bertumbuh melalui banyak siklus mitosis dan pada akhirnya bertumbuh menjadi anak-anak dan dewasa dan akan membentuk sel gamet kembali untuk melakukan reproduksi yang berikutnya. Demikian proses pembelahan secara meiosis yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan terima kasih.